Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Majid, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi jaringan komputer. Pokok pembahasannya: 1. Organisasi standar jaringan komputer. 2. Jenis jaringan komputer. 3. Topologi jaringan komputer. 4. Manfaat jaringan komputer. Definisi jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Satu adalah organisasi standar jaringan komputer. Organisasi standar jaringan komputer atau standar suatu komunikasi diperlukan agar terdapat keseragaman sehingga komunikasi memungkinkan untuk dilakukan. Berikut beberapa organisasi standar yang berperan dalam organisasi komputer. Satu adalah Organisasi Internet Engineering Task Force atau IETF, merupakan badan dunia menjadi kunci di balik perkembangan internet yang bisa mengambil jalan demokratis, terbuka, open standar, dan praktis dalam mengadopsi yang terbaik dari yang ada di lapangan. Kedua adalah International Telecommunication Union, merupakan tempat berkumpulnya para regulator telekomunikasi dari operator telekomunikasi, termasuk Telkomsel dan Indosat, yang secara tradisional akan memilih jalur formal atau resmi dan sangat top-down. Ketiga adalah International Standard Organization, merupakan sebuah badan multinasional yang didirikan pada tahun 1947 yang bernama International Standard Organization sebagai badan yang melahirkan standar-standar aspek dengan model OSI. Keempat adalah American National Standard Institute atau ANSI, merupakan sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. Kelima adalah Institute of Electrical and Electronic Engineers, merupakan organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. Keenam adalah Electronic Industry Association, merupakan organisasi perusahaan elektronik nasional Amerika Serikat dan anggota Asosiasi Dagang ANSI. Ketujuh adalah Federal Communication Commission, merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh Federal Communication Act pada tahun 1934 di Amerika. Kedua adalah jenis jaringan komputer. Jaringan komputer secara garis besar terdapat dua jenis teknologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point-to-point. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil seperti paket yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima dari mesin-mesin lainnya. Jaringan point-to-point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin untuk mengirim paket dari sumber ke suatu tujuan. Sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Adapun jenis jaringan komputer satu, Local Area Network, adalah jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN, pada dasarnya merupakan persilan yang berukuran lebih besar dan biayanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Ketiga adalah Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua, bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Keempat adalah internet yang seringkali kita gunakan. Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa terhubung berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung dengan jaringan lainnya. Jenis jaringan komputer yang kelima yaitu jaringan tanpa kabel.
Jaringan tanpa kabel mempunyai berbagai manfaat yang telah umum dikenal adalah kantor portable. Orang yang sedang dalam perjalanan seringkali ingin menggunakan peralatan elektronik portable-nya untuk mengirim atau menerima telepon. Ketiga adalah topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya. Adapun jenis macam-macamnya, yaitu satu, topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Keuntungannya, hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan. Kerugian, kepadatan lalu lintas, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Ketiga, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Kedua adalah topologi ring. Biaya metode token ring adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk link atau lingkaran. Kelebihannya, biaya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Kekurangan, sangat rentan terjadi tabrakan arus. Jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terbilang rumit. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Keuntungannya paling fleksibel. Kedua, pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan. Kemudahan pengelolaan jaringan. Kerugiannya, boros kabel, perlu penanganan khusus. Tiga, kontrol terpusat atau hub jadi elemen kritis. Selanjutnya adalah topologi mesh, adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Kelebihannya, tidak terjadi tabrakan arus data, bandwidth limitnya cukup besar, security data pada topologi ini sangat baik. Kekurangannya, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Dua, instalasinya sangat rumit. Ketiga, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Topologi jaringan komputer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana. Kelebihannya, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Dua, biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah. Kekurangan, sangat sulit dikembangkan, proses troubleshooting termasuk rumit. Security dalam topologi ini sering bermasalah. Manfaat jaringan komputer. Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri, dan dunia usaha telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Jaringan juga membantu mempercepat proses berbagi data, transfer data pada jaringan yang selalu lebih cepat. Jaringan membantu mempertahankan informasi. Jaringan juga memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi, dan juga jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Kesimpulannya, jaringan komputer merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengaksesan data. Hal ini tercermin dengan meningkatnya penggunaan jaringan komputer baik dalam skop kecil maupun besar. Pengguna jasa ini pun tidak terkotaki hanya kalangan tertentu saja, akan tetapi telah menjalar hampir ke seluruh kalangan pengguna komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.